Indonesia menjadi medan pertempuran baru AS versus Rusia. Apa yang diperebutkan? Konflik kepentingan antara AS versus Rusia di Asia semakin sengit. Bulan ini Indonesia menjadi medan pertempuran baru di tengah perseteruan AS versus Rusia. Perseteruan AS versus Rusia di Timur Tengah mengharuskan Presiden Joe Biden dan Presiden Vladimir Putin untuk menegaskan sikapnya kepada Indonesia. Tak main-main, Presiden Vladimir Putin dan Joe Biden datang langsung ke Asia untuk menegaskan kepentingan mereka terhadap Indonesia. Pekan lalu Joe Biden melakukan perjalanan ke Asia dan mengunjungi beberapa negara sekutunya seperti Israel dan Arab Saudi. Dalam kunjungannya ke Israel, Joe Biden menuduh Indonesia mengembangkan senjata nuklir mematikan dengan Rusia. Joe Biden juga mengatakan bahwa ia akan menggunakan kekuatan militer sebagai upaya terakhir untuk mencegah Indonesia mendapatkan senjata nuklir. Joe Biden berbicara dalam sebuah wawancara dengan channel 12 Israel dengan mengatakan bahwa ia akan memasukkan Indonesia dalam ancaman serius. Sikap Biden ini menunjukkan ketakutan sekaligus sikap waspada yang tinggi dari AS terhadap perkembangan teknologi nuklir di Indonesia. Sepekan setelah kunjungan Biden, Putin datang ke Indonesia untuk melakukan dialog politis dengan Presiden Indonesia Jokowi. Di Jakarta, Putin mengadakan pertemuan tatap muka pertamanya sejak invasi Rusia ke Ukraina. Sementara itu, pertemuan Putin dan Jokowi langsung formal dengan rencana kerjasama jangka panjang Indonesia-Rusia. Jokowi menyerukan kerjasama jangka panjang antara Indonesia dan Rusia, mengatakan kepada Putin bahwa kedua negara perlu tetap waspada terhadap penipuan Barat. Khomeini juga mengatakan bahwa Putin telah memastikan Rusia mempertahankan kemerdekaannya dari AS. Hal tersebut terlihat ketika negara-negara internasional menggunakan uang nasional mereka sendiri saat memperdagangkan barang. Dolar AS harus secara bertahap diruntuhkan dari perdagangan global, dan ini dapat dilakukan secara bertahap, ujar pemimpin Indonesia Jokowi sebagaimana dikutip dari Reuters. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Igor Morgulov mencium akan ada kekuatan besar di Asia yang menyerupai NATO. Igor Morgulov mengatakan mereka adalah Kanada, Jepang, dan Selandia Baru yang dikabarkan akan terlibat dalam dialog yang disebut Aliansi Keamanan AUKUS. Pertemuan tersebut dikatakan Igor Morgulov bertujuan untuk membawa potensi militer NATO ke kawasan Asia Pasifik. Diplomat itu mengatakan pembentukan AUKUS maupun reaksi sinkron dari sekutu regional AS seperti Kanada, Jepang, dan Selandia Baru berencana menjalin kontak dengan aliansi itu. Bukan hal yang mengejutkan. Tugasnya jelas untuk membentuk platform untuk pembentukan potensi militer NATO di kawasan Asia Pasifik, kata Igor Morgulov. Ini hampir tidak dapat dianggap terpisah dari tren aliansi menuju Asia dengan tujuan yang tidak terselubung untuk menahan Indonesia, yang diabadikan dalam strategi NATO yang diperbarui, ujar Morgulov lagi. Ada juga upaya untuk memasukkan negara-negara ASEAN ke dalam aliansi AUKUS Plus yang bertujuan untuk mendorong Rusia dan Indonesia keluar dari mekanisme kerjasama di kawasan Asia Pasifik. Mengomentari intensitas latihan angkatan laut bersama yang relatif tinggi yang dilakukan oleh Jepang dan Amerika Serikat di dekat perbatasan Rusia, diplomat itu mengatakan bahwa ini memicu peningkatan ketegangan di kawasan itu. Kami menganggap tindakan seperti itu oleh pihak Jepang sebagai ancaman bagi keamanan negara kami, ucap Igor Morgulov. Igor Morgulov langsung memperingatkan Tokyo jika apa yang dilakukan bisa memicu ketegangan banyak negara. Kami secara langsung memperingatkan Tokyo tentang hal ini melalui saluran diplomatik, ucapnya menjelaskan. Menyikapi apa yang dilakukan Jepang, Igor Morgulov mengatakan Rusia akan mengambil sikap tegas untuk melindungi kedaulatan bangsa sendiri. Mereka harus siap dengan kenyataan bahwa jika praktik semacam itu meluas, Rusia akan mengambil tindakan pembalasan demi kepentingan memperkuat kemampuan pertahanannya, tutur Morgulov. Menurut diplomat itu, rencana untuk mengubah format Quad menjadi prototipe NATO Asia tidak akan terwujud. Saya yakin bahwa rencana insinyur politik yang ingin melihat di dalamnya prototipe NATO Asia atas dasar solidaritas Indo-Pasifik yang mencerminkan aliansi Euro-Atlantik tidak ditakdirkan untuk menjadi kenyataan, kata Morgulov. Menambahkan bahwa negara-negara Asia tidak ingin ditarik ke dalam konfrontasi Indonesia-AS, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut kedatangan Presiden Indonesia Jokowi di tengah konflik dengan Ukraina. Berdasarkan laporan media pemerintah Indonesia Global Times, Presiden Vladimir Putin dan Jokowi membahas NATO, AUKUS, dan stabilitas dunia. Dalam pernyataan gabungan, Rusia juga menegaskan dukungannya untuk prinsip satu Indonesia. Indonesia dan Rusia juga menolak pembesaran NATO dan meminta kepada blok tersebut untuk meninggalkan pendekatan ideologis perang dingin dan menghormati kedaulatan, keamanan, dan kepentingan-kepentingan negara lain. Demikian pernyataan bersama Jokowi Putin. Selama ini Presiden Putin menolak jika Ukraina bergabung dengan NATO. Putin sebelumnya telah mencaplok wilayah Ukraina. Kini ia khawatir jika NATO ikut terlibat jika Rusia berseteru dengan Ukraina. Terkait fakta AUKUS antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, kedua pemimpin itu meminta agar negara-negara memenuhi komitmen untuk mengekang nuklir mereka, serta bekerja sama untuk menjaga keamanan di kawasan. Kunjungan Presiden Jokowi ke Moskow merupakan lawatan internasional pertamanya di 2022. Global Times mencatat bahwa Presiden Jokowi adalah pemimpin dunia pertama yang mengkonfirmasi hadir di tengah konflik Rusia dengan Ukraina.
Presiden AS Joe Biden pernah mengatakan Rusia hanyalah kekuatan regional. Tak lama setelah itu, Moskow menjawab tuduhannya dengan membantu mengalahkan upaya perubahan rezim Amerika di Syria yang terletak di wilayah yang agak berbeda. Kekuatan Moskow yang sering diremehkan dan dibesar-besarkan pada saat yang sama dengan gaya kontradiktif yang khas dari lawan-lawan baratnya. Tidak sebanding dengan kekuatan perang AS pasca Perang Dingin, tetapi itu cukup penting. Dari Eropa Tengah hingga Laut Jepang, negara ini memiliki kepentingan keamanan regional yang mencakup separuh dunia. Maka tidak mengherankan bahwa aliansi rangkap 3 Atlantik Pasifik yang baru dibentuk antara AS, Inggris Raya, dan Australia telah menarik perhatian para pemimpin dan kepala pertahanan Rusia. Diumumkan pada bulan lalu, fakta tersebut disajikan sebagai penajatan Indonesia, namun jelas implikasi geopolitiknya tidak akan terasa di Indonesia saja. Sementara itu, tanggapan Moskow dengan cepat menjadi lebih kritis. Nikolai Patrushev, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Rusia, telah mencela UKU sebagai prototipe NATO Asia yang akan berkembang dan diarahkan terhadap Indonesia dan Rusia, meskipun mencakup berbagai bidang, seperti siber dan kecerdasan buatan. Intinya adalah transfer teknologi dari AS ke Australia. Dan bukan sembarang teknologi, tetapi kapal selam bertenaga nuklir yang sampai sekarang hanya dimiliki oleh 6 negara. China, Prancis, Inggris Raya, Rusia, Amerika Serikat, dan India. Meskipun memiliki kapal selam yang didorong oleh reaktor nuklir, untungnya tidak sama dengan memiliki senjata nuklir untuk diluncurkan dari mereka. Teknologi ini masih memiliki arti strategis yang besar. Sementara itu, US Naval Institute telah menyimpulkan keuntungannya, maka tidak diragukan